Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan sedikit bercerita saja karena pada kesempatan malam hari ini ada PSBB, jadi agak gabut ya. Banyak lockdown di mana-mana, jadi ya punya ide buat konten sajalah. Dan kebiasaan yang baik itu sangat amat sulit ditemukan ya. Kebiasaan yang baik itu sangat amat sulit untuk ditemukan. Hanya orang-orang yang sanggup merubah diri mereka menjadi lebih baik yang bisa memilikinya. Hanya orang-orang tertentu. Dan berikut saya dengan sedikit pengetahuan saya, maka saya akan membahas 6 kebiasaan bagus tapi sangat langka untuk kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kecewa tapi tidak mengeluh. Kecewa tapi tidak mengeluh. Jarang sekali, bukan? Tentu kita ketika kecewa itu bukan hanya mengeluh, tapi juga menyebut nama-nama hewan, kebun binatang, monyet, anjing, dan lain sebagainya, kura-kura, unta, babi, dan segala macam pasti akan kita sebutkan. Kalau kita kecewa, pasti kita akan mengeluh, kenapa hidupku seperti ini, mengapa aku selalu kurang, mengapa aku selalu salah, dan lain sebagainya. 6 kebiasaan bagus tapi langka yang kedua adalah marah tapi tidak membenci. Apa ada orang yang marah tapi tidak membenci? Pasti membenci, walaupun dalam hati yang paling dalam pasti mereka akan membenci, meskipun membencinya itu tidak dengan cara yang tidak cara melontarkan dengan kata-kata yang buruk, tapi dalam hatinya tentu masih menyimpan rasa benci terhadap orang tersebut. Baik, 6 kebiasaan bagus tapi langka yang ketiga adalah gagal tapi tidak menyerah. Itu saya sendiri itu. Kenapa ya orang gagal itu jarang sekali, yang tidak menyerah itu jarang sekali. Mungkin orang gagal itu kalau sudah gagal ya ingin pindah profesi. Mungkin bukan itu keahliannya, bukan itu profesinya, atau mungkin merasa ini bukan takdirku, aku tidak akan bisa seperti itu. Sudahlah, aku memang tidak bisa seperti itu. Banyak sekali orang yang akan sukses tapi menyerah di tengah jalan karena kegagalannya. Jarang sekali orang yang gagal tapi tidak menyerah lalu berhasil. Itu sangat jarang ditemukan, tapi ada tapi tidak banyak. 6 kebiasaan bagus tapi langka yang keempat adalah sukses tapi tidak pernah lupa diri. Orang yang sukses tapi tidak lupa diri itu hampir langka sekali ya. Maksudnya sukses tapi nggak lupa diri itu tidak melupakan bahwa dulu ia orang yang seperti apa, yang membesarkan namanya siapa, dan karena siapa ia bisa sukses seperti sekarang, seperti itu. Dan 6 kebiasaan bagus tapi langka yang kelima adalah pernah disakiti tapi tidak pernah dendam. Ya, kalau itu saya sering mendengar orang yang sering disakiti tapi hanya diam saja, tidak ingin membalas, hanya karma pasti berlaku, itu ada ya. Tapi ya sering-sering pasti ingin membalas. Yang keenam, 6 kebiasaan bagus tapi langka atau yang terakhir adalah iri tapi dijadikan motivasi. Ini yang saya suka. Ini saya suka banget karena iri dijadikan motivasi. Tapi nyatanya kebanyakan orang iri itu menjatuhkan temannya yang sudah berhasil itu. Identik kalau di Indonesia ini iri ya menjatuhkan, dijatuhkan. Mengapa dia bisa tapi saya tidak bisa? Mereka tidak termotivasi tapi mereka justru menjatuhkan, seperti itu. Tidak berpikir bahwa kalau dia bisa saya juga bisa, maka saya harus belajar atau bekerja keras agar saya bisa seperti dia. Seperti itu. Jangan menjatuhkan.
Mungkin itu 6 kebiasaan bagus tapi langka untuk mengisi kegabutan malam ini. Saya Ruli BKMI, jangan lupa marah hari ini dan dadah.